Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Persaingan Ipar Berujung Petaka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Usia kehamilanku sekarang sudah masuk 3 bulan, tapi semuanya gak ada yang berubah. Mas Hendra juga masih tetap sama. Aku seperti istri yang tidak ada artinya lagi. Seandainya aku bisa memilih, aku akan memilih tidak hamil untuk saat ini. Apa aku gugurkan saja kandungan ini? Kebetulan aku punya nanas muda yang aku pesan dari temanku. Tapi apakah ini dosa? Apalah aku setega itu membunuh janin yang mungkin ingin hidup? Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Lebih baik aku ke tempat Abah Yusuf untuk meminta pendapat dan nasihatnya. Abah Yusuf adalah ayah angkatku. Akan aku ceritakan semuanya. Aku pun pergi ke rumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah ibu mertuaku. Aku ceritakan semuanya, bahkan soal makanan yang bau minyak wangi itu. Aku cerita semuanya. Dev, ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan dengan ujian ini Allah akan meninggikan derajat kamu. Dan soal menggugurkan, Abah mohon jangan lakukan itu. Itu dosa besar, ucap Abah. Tapi Bah, percuma anak ini lahir, gak akan memperbaiki rumah tangga Devia, ucapku seraya menangis. Kita gak tahu ke depannya Dev. Kamu yang sabar. Abah akan coba bicara dengan mertua dan suami kamu. Jangan Bah, nanti semuanya malah makin runyam. Baiklah, kalau itu memang mau kamu Dev. Abah gak akan bicara sama mertua kamu. Dan masalah makanan yang kata kamu bau minyak wangi itu, lebih baik kamu jangan memakannya dulu. Bukannya seuzon, tapi lebih baik kan jaga-jaga, ucap Abah. Terlihat sekali Abah sangat khawatir. Tapi Bah, Devia sudah memakannya. Ya sudah gak apa-apa kalau sudah terlanjur. Tapi lain kali kamu jangan memakannya ya. Kalau kamu lapar, kamu makan di sini saja. Ambu juga suka masak banyak, ucap Abah. Iya Dev, makan di sini saja. Ambu senang kalau kamu sering berkunjung ke rumah, ucap Ambu sambil tersenyum. Iya Mbak Devia, Mela juga senang kalau Mbak Devia kesini. Mela serasa punya kakak Mbak. Mila sayang sama Mbak seperti kakak kandung Mila sendiri. Mbak, jangan nangis, Mila sedih liatnya, ucap Mila, anak Abah dan Ambu satu-satunya. Dia baru kelas 2 SMP. Makasih semuanya. Devia merasa bersyukur masih dikelilingi oleh orang-orang baik seperti kalian. Akhirnya aku pun pamit. Hati terasa sedikit tenang. Waktu terus berjalan. Suara itu pun masih selalu terdengar. Entah suara apa itu, seperti desisan ular. Tubuhku semakin rapuh. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Panas dingin, pusing, dan badan sakit semua. Dan akhirnya aku pun pasrah. Makanya jangan durhaka sama mertua. Begitu kan akibatnya. Karma itu nyata Devia. Dan sekarang kamu sakit gak bisa ngapa-ngapain. Siapa lagi yang repot kalau bukan ibu? Udah banyak hutang, malah sekarang sakit, bikin susah saja, ucap ibu mertuaku seraya berdecak kesal dan berlalu pergi ke rumah Mbak Sinta. Semenjak Mbak Sinta sukses, ibu selalu menghabiskan waktu di rumah Mbak Sinta yang begitu mewah. Dev, maafkan Mas Dev. Apanya yang sakit? Mas panggilin dokter ya, ucap Mas Hendra seraya membelai rambutku.
belayan yang dulu amat aku rindukan, tapi entah kenapa sekarang terasa hambar. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Gak usah mas, aku gak mau ngerepotin kamu. Aku baik-baik aja, kamu gak usah khawatir. Nanti juga aku sembuh sendiri, ucapku datar. Tapi Dev, badan kamu panas. Mas panggilkan dokter ya. Akhirnya Mas Hendra memanggil dokter. Kata dokter aku kena komplikasi, biri-biri, darah tinggi, kolesterol dan tipes. Hari semakin hari penyakitku makin parah. Bahkan berdiri pun aku tidak sanggup. Aku hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ingin mengabari mama tapi mama susah dihubungi. Akhirnya aku mencoba bicara ke Mas Hendra kalau aku ingin ketemu mama. Mas Hendra pun pergi ke rumah mama. Aku harap Mas Hendra akan pulang membawa mama. Tapi sungguh di luar dugaan, Mas Hendra pulang dengan membawa berita kalau mama sedang berada di rumah sakit. Dan ayah juga sama. Ya Allah, anak apakah aku ini? Orang tua sakit pun aku tidak tahu. Buliran bening keluar begitu saja. Aku ingin bertemu mama dan ayah. Bikin repot saja. Jalan aja nggak bisa. Berlagak pengen jenguk ke rumah sakit. Udah, di rumah saja. Nanti juga ada yang ngabarin kalau orang tua kamu kenapa-napa. Ayah sama mamamu juga ngerti kalau kamu nggak bisa kemana-mana karena lagi sakit, ucap ibu dengan nada ketus. Iya Dev, mas sudah nitip pesan ke keponakan kamu. Kalau ada apa-apa biar menghubungi mas. Kamu gak usah khawatir, kamu juga kan lagi sakit, ucap Mas Hendra seraya mengusap tanganku. Aku cuma bisa diam. Bicara pun rasanya percuma. Hanya air mata jadi saksi betapa sakitnya hati ini. Seminggu kemudian kabar duka pun tiba. Orang tuaku berpulang ke rahmatullah. Mah, ya, maafin Devia. Bahkan untuk terakhir kalinya pun Devia gak bisa mengantar mama dan ayah. Setidak bergunakah aku ini hingga aku tidak bisa mengantar orang tuaku ke tempat pembaringannya yang terakhir. Sebulan sudah kepergian mama dan ayah. Kini aku benar-benar sendiri. Cuma Abah, Ambu dan Mila sesekali menjenguk ke sini. Ya, aku masih tetap sama, masih terbaring di atas ranjang. Entah kenapa aku sakit bisa selama ini. Bahkan aku merasa bagian wajahku panas. Mama, buka dong topengnya, Fatan takut, ucap Fatan anak keduaku. Mama gak pakai topeng sayang, sini duduk deket mama, ucapku. Tapi Fatan malah tetap berada di balik pintu. Entah kenapa anak itu seperti takut melihatku. Gak mau mah, Fatan takut. Mama, buka lagi topengnya biar Fatan gak takut, ucapnya lagi. Fatan, mama gak pakai topeng. Sini sayang, masuk. Sini duduk deket mama. Fatan, ayo ke sini, jangan ganggu mama. Nanti ketahuan nenek, kita bisa diomelin. Itu seperti suara Tiara. Tiara, apa itu kamu sayang? Sini dong masuk, mama kangen. Tiara emang gak kangen sama mama, ucapku. Ada desiran kerinduan di hatiku, ingin memeluk anak-anak. Karena semenjak aku sakit, anak-anak dilarang menemuiku. Alasannya takut ketularan penyakitku. Iya ma, ini Tiara, ucap Tiara seraya melangkah masuk menghampiriku. Walaupun kulihat di raut wajahnya ada rasa ketakutan. Tiara, kamu kenapa? Kenapa sayang? Kamu seperti takut melihat mama. Enggak ma, enggak kenapa-napa. Tiara cuma kangen sama mama. Sini Dek Fatan, masuk sini deket sama mama, ucapnya sambil mengajak adiknya supaya ikut masuk. Tapi Fatan malah berlari keluar sambil teriak. Enggak mau, Fatan takut lihat wajah mama, teriak Fatan. Aku jadi bingung. Ada apa dengan wajahku? Tiara sayang, coba Tiara lihat wajah mama. Wajah mama kenapa sayang? Kok Fatan jadi takut? Tanyaku kepada Tiara. Enggak kenapa-napa kok mah. Mama masih tetap cantik kok, ucap Tiara terbata-bata. Aku tahu dia berbohong. Ada apa sebenarnya?
Andaikan di kamar ini ada kaca, aku ingin melihat ada apa dengan wajahku sampai anakku ketakutan. Sejak aku sakit, Mas Hendra lebih perhatian padaku. Dia sering menemaniku, mungkin juga karena ibu jarang di rumah. Maafkan Mas Dev, Mas sering mengabaikanmu. Mas harap kamu mengerti keadaan Mas. Bukan Mas tidak menyayangimu, Mas sangat menyayangimu Dev. Tapi Mas juga tidak mau jadi anak durhaka, ucap Mas Hendra seraya menundukkan kepalanya. Terlihat jelas matanya yang mulai berembun. Iya Mas, aku ngerti. Aku gak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau adalah jodoh yang dikirimkan Allah untukku. Harusnya aku bersyukur mempunyai suami yang soleh sepertimu. Mana mungkin aku menyuruh suamiku untuk durhaka terhadap ibunya, ucapku seraya tersenyum. Makasih Dev, Mas beruntung sekali punya istri seperti kamu. Percayalah, Mas akan selalu menyayangimu sampai kapanpun, ucap Mas Hendra seraya menggenggam tanganku. Mas, boleh aku minta kaca? Kaca? Buat apa Dev? Jawab Mas Hendra, ada sedikit keraguan di matanya. Aku ingin melihat wajahku Mas. Aku merasa aneh, kenapa Fatan takut melihat wajahku? Fatan kan masih kecil Dev. Omongannya jangan terlalu ditanggapi. Wajah kamu gak apa-apa kok, masih cantik. Cuma sedikit kumal aja, ucap Mas Hendra sambil tersenyum. Dan aku pun tersenyum. Mas, apa kau dengar suara itu? Iya, Mas dengar, tapi biarkan saja. Mungkin itu tikus atau apalah, ucap Mas Hendra. Mas, udah lihat keloteng? Tanyaku lagi. Udah, Mas udah pernah cek, tapi gak ada apa-apa. Sudahlah, jangan hiraukan ya. Sudah, Mas istirahat dulu bentar. Mas tinggal ya, kamu juga harus istirahat, ucap Mas Hendra seraya berlalu pergi. Aneh, beberapa bulan ini suara itu selalu muncul. Jelas sekali suara itu berasal dari loteng. Assalamualaikum, suara seseorang yang ternyata itu Mila. Waalaikumsalam Mil, sini masuk, ucapku seraya mempersilahkan Mila masuk. Seperti biasa, Mila datang membawakanku sepiring nasi beserta lauk pauknya. Aku senang kalau Mila datang, karena kalau Mila tidak datang membawa nasi, dengan terpaksa aku harus memakan masakan yang sudah disediakan ibu untukku. Bukannya masakannya tidak enak, tapi entah kenapa setiap masakan yang ibu berikan padaku bau minyak wangi. Astagfirullahaladzim Mbak, ucap Mila kaget. Kenapa Mil? Tanyaku. Mbak, wajah Mbak Devia kenapa? Coba lihat ini, ucapnya seraya memberikan gawainya padaku. Kulihat wajahku di kamera gawe Mila. Ya Allah, kenapa seperti ini? Ini bukan wajahku. Pantas saja anakku ketakutan. Wajahku menjadi aneh seperti ini. Hidung yang jelas terlihat seperti hidung babi, pipi yang bengkak. Aku pun terisak dalam tangisan. Mbak, udah jangan nangis. Mungkin ini efek dari penyakit Mbak Devia. Nanti juga sembuh Mbak. Mbak harus kuat, gak usah mikir macem-macem. Mbak harus sembuh demi anak-anak. Ya sudah, Mila pulang ya Mbak. Mbak Devia istirahat dan jangan lupa makan. Mil, sebentar. Ini bawa lagi piringnya, takutnya nanti ketahuan ibu, ucapku seraya menumpahkan isi piring itu ke bajuku. Loh Mbak, kok nasinya dibungkus pakai baju? Tanya Mila. Gak apa-apa Mil, biar Mbak bungkus saja. Nanti juga Mbak makan. Takutnya nanti ketahuan ibu kalau Mbak makan makanan dari kamu, ucapku mencoba menjelaskan pada Mila. Aku takut ibu marah. Akhirnya Mila pun pergi dan aku pun buru-buru menyantap makanan yang tadi dibawakan Mila. Tapi tiba-tiba, sedang ngapain kamu? Itu makanan dari siapa? Dasar mantu gak tahu diuntung. Udah disediain makanan, masih saja minta sama orang. Bikin malu saja, ucap ibu mengagetkanku. Aku tidak tahu kapan ibu datang. Nasi yang ada di bungkusan baju pun tumpah jatuh berserakan karena aku terkejut dengan kedatangan ibu. Maaf Bu, tadi ada Mila datang menjenguk bawa nasi buat Devia,
ucapku. Ngapain bawa nasi? Emang di sini kamu kelaparan? Ucap ibu seraya berlalu pergi lagi, entah kemana, mungkin ke rumah Mbak Sinta. Dev, kamu gak apa-apa. Sini, biar mas beresin. Kamu gak usah turun dari ranjang, kamu kan masih lemes, ucap suamiku yang tiba-tiba muncul di balik pintu. Maafkan ibu ya Dev, mungkin ibu gak ada maksud bicara seperti itu, ucap Mas Hendra sambil membereskan nasi-nasi yang berserakan di lantai. Iya mas, aku gak apa-apa, mas gak usah khawatir, ucapku seraya tersenyum. Mas, apa kamu gak jijik lihat wajahku? Aku tadi lihat wajahku di kamera gawe Mila, sungguh menyeramkan, pantas saja anak-anak takut, ucapku. Tidak terasa buliran bening jatuh di pipi. Kenapa nangis? Dengar Dev, bagi mas gak ada yang berubah. Kamu tetap Devia mas yang dulu, Devia yang selalu ada di hati mas, Devia yang bukan hanya cantik wajahnya, tapi cantik juga hatinya. Dengar mas baik-baik, semuanya akan kembali ke semula. Kamu akan sembuh Dev, percaya sama mas, ucap suamiku sambil membawaku dalam pelukannya. Pelukan yang terasa hangat walau pernah sesaat aku membencinya. Mas, seandainya aku tidak akan sembuh, seandainya umurku tidak panjang lagi, aku titip anak-anak kita, dan seandainya Allah mengambil nyawaku, aku ingin mati dalam pangkuan suamiku, ucapku dalam isak tangis. Entah kenapa aku merasa hidupku tidak akan lama lagi. Sayang, dengerin mas, semuanya akan baik-baik saja. Kamu gak boleh bicara seperti itu, ucap Mas Hendra. Aku lihat buliran bening pun keluar dari matanya. Aku mulai jenuh, hanya berbaring di tempat tidur. Di sela kejenuhanku, aku mulai menulis surat kutunjukkan teruntuk suamiku. Surat yang berisi tentang semua perasaanku. Aku harap setelah kepergianku nanti, Mas Hendra membacanya. Aku meminta izin ke ibu untuk memindahkan TV yang ada di kamar tamu ke kamarku. Bu, boleh nggak TV di kamar tamu dipindahin ke sini? Devia kesel gak ngapa-ngapain, tanyaku pada ibu. Enak aja kamu mau jadi nyonya di sini. Enak banget ya hidup kamu, makan tidur. Sekarang minta disediain TV, enak banget. Gak ada TV-TVan, belaga pengen nonton TV, pikirin itu utang kamu, ucap ibu mertuaku. Dan aku hanya tersenyum miris. Alhamdulillah, banyak tetangga yang datang menjenguk. Hingga samar-samar aku dengar ibu mertuaku ngobrol, entah dengan siapa. Kasihan ya Bu Devia, kok mukanya seperti itu, ucap tetanggaku entah siapa. Itulah Bu, makanya jangan durhaka sama mertua. Ajab itu nyata, hutang kesana kesini, yang susah kan saya juga, ucap ibu mertuaku. Aku hanya diam mendengarkan percakapan mereka. Malam pun tiba. Mas Hendra pun datang kembali untuk menemaniku. Mas, apa boleh aku minta sesuatu? Iya sayang, kamu minta apa? Ucapnya. Kamu ingat kan aku lagi hamil? Rasanya aku ingin makan sesuatu. Aku ingin sekali makan buah anggur, tapi aku inginnya sekarang mas, ucapku penuh harap. Baiklah sayang, mas akan membelikannya sekarang. Mas pergi dulu ya. Iya mas, ucapku antusias. Ternyata Mas Hendra masih peduli padaku. Akan tetapi baru saja Mas Hendra keluar kamarku, terdengar suara ibu. Mau kemana kamu Hen? Ucap ibu. Hendra mau keluar sebentar bu, Devia ingin makan buah. Hendra mau keluar sebentar untuk beli buah, ucap Mas Hendra. Alah istrimu itu manja, kayak kebanyakan duit saja. Gak usah diturutin, hutangnya aja belum lunas, sudah kebanyakan maunya. Gak usah dibeliin, kebiasaan tar, ucap ibu. Mas Hendra pun kembali ke kamar mendatangiku. Maafkan Mas Dev, Mas gak bisa membelikannya sekarang. Ada ibu soalnya, besok aja ya kalau ibu gak ada, ucap Mas Hendra. Iya mas gak apa-apa. Jujur aku merasa kecewa, miris sekali. Padahal hanya buah anggur, tapi Mas Hendra tidak bisa mewujudkannya. Mungkin saja itu adalah permintaan terakhirku. Pagi ini aku merasa hidupku hanya beberapa saat lagi.
Saat Mas Hendra izin untuk berangkat kerja, aku pun mencegahnya. Kali ini aku ingin berada dalam pangkuannya. "Dev, bangun. Bentar lagi Mas mau berangkat. Sekalian antar Tiara ke sekolah." Samar-samar suara itu terdengar. "Mas, aku masih ngantuk. Kamu jangan kerja ya. Tiara juga jangan sekolah dulu. Aku ingin tidur di pangkuan suamiku kali ini saja," ucapku. Padahal aku sudah sangat lemas, bahkan untuk bicara pun berat. "Baiklah Dev, Mas gak akan kerja. Mas akan menemanimu tidur," ucap Mas Hendra seraya membelai rambutku. Semuanya mulai terasa gelap setelah aku ucapkan syahadat. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Hendra. Namaku Hendra. Aku seorang guru honorer menikah dengan gadis cantik bernama Devia. Selain cantik, dia juga baik. Itulah yang membuat aku jatuh cinta padanya. Devia memiliki rambut panjang lurus, badan tinggi semampai, dan kulit yang putih. Sungguh kecantikan yang sempurna menurutku. Kini kami memiliki 3 anak. Walaupun anak pertama adalah anak angkat kami, tapi kami menyayanginya seperti anak kandung sendiri yang bernama Tiara. Anak yang kedua bernama Fatan, dan yang ketiga bernama Alif. Devia, istri yang penurut. Dia tidak pernah mengeluh, walaupun aku hanya memberikannya uang 20.000 sehari. Dia tidak pernah protes karena dia tahu penghasilanku tidak seberapa. Devia tidak pernah mempermasalahkan itu semua karena dia anak satu-satunya dari seorang pengusaha. Setelah menikah dengan Devia, hidupku berubah. Walaupun gajiku kecil, tapi kami sekeluarga tidak pernah berkekurangan. Malah, Devia sering membagikan makanan atau sedikit rezeki ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, Devia termasuk tipe orang yang royal. Makanya, banyak orang yang menyukainya. Beda dengan Mbak Sinta. Mbak Sinta tipe orang yang pelit, bahkan sampai dia sukses pun masih tetap sama pelitnya. Rumah tanggaku dan Devia cukup harmonis dan romantis, dan ibu pun amat menyayanginya. Hingga hari itu, datang seorang rentenir ke rumah, menanyakan Devia yang sudah jatuh tempo untuk membayar hutang. Hutang yang begitu besar, sampai ibuku tidak bisa terima semua itu. Akhirnya Devia diusir, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Devia dinyatakan hamil, hingga mau tidak mau, ibu membiarkan Devia tetap di sini. Mungkin itu cara Allah untuk tetap menyatukan kami. Kejadian itu membuat ibu tidak menyukai Devia. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kepatuhanku terhadap ibu mengalahkan segalanya, karena bagiku, ibu adalah surgaku. Hingga akhirnya Deviaku jatuh sakit. Jujur hatiku merasa teriris melihat wanita yang aku cintai terbaring di ranjang. Aku ingin merawatnya. Wanita dulu yang aku pinang dan aku berjanji akan menjaganya, kini terbaring lemah. Dan aku sebagai suami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat dia mendengar kabar orang tuanya meninggal, bahunya terguncang menahan tangis. Ingin sekali aku memeluk wanitaku itu, tapi lagi-lagi ibu melarangku, dan aku pun menurutinya. Aku tahu Devia membutuhkan bahuku untuk bersandar, tapi apalah dayaku yang tetap harus patuh terhadap ibuku. Ibu yang membesarkan aku sendiri sampai seperti ini, walaupun tanpa sesosok ayah. Hari ini aku ke kamar Devia berniat untuk pamit berangkat kerja. Tapi Devia melarangku. Dia menyuruhku duduk di ranjangnya dan dia terbangun lalu menjatuhkan kepalanya di pangkuanku. Dia berkata, kali ini ingin tidur di pangkuanku. Aku pun menyanggupinya. Jujur aku juga teramat rindu padanya. Karena walaupun serumah, tapi kami jarang bertemu. Kuusap rambutnya. Kupikir dia terlelap dalam tidurnya. Tapi setelah 3 jam kemudian, ada keganjalan yang aku rasakan. Tubuh Devia terasa dingin. Kuguncangkan bahunya, berharap Deviaku bangun. Tapi dia tidak bergeming. Buliran air mata tidak terasa menetes. Sungguh aku tidak bisa terima Deviaku pergi secepat ini. Bangun Dev, bangun. Tolong jangan bercanda seperti ini. Dev, bangun. Tolong jangan hukum Mas seperti ini.
Mas memang suami yang tidak berguna. Mas mohon, beri Mas kesempatan untuk membahagiakanmu. Tolong, Mas ingin melihat bayi kita. Dev, Mas mohon, bangun. Bukankah kamu ingin makan buah anggur? Ayo bangun, Mas sudah menyuruh Mila untuk membelikannya. Sebentar lagi, Mila datang. Mas mohon, Dev, bangun. Hidupku terasa hancur. Semuanya terasa hampa. Orang yang amat aku cintai sekarang terkucur tidak berdaya. Kenapa bukan aku saja yang mati? Kenapa harus Devia dan calon anakku yang pergi? Aku terus terisak dalam tangis hingga semua orang datang. Alif digendong Mbak Sinta dan Tiara bersama dengan Fatan menghampiriku. Dan ibu pun datang menghampiriku. Sudahlah Hen, ikhlaskan kepergian Devia. Mungkin ini jalan terbaik untuknya. Kali ini entah mengapa aku benci ucapan ibu. Samar-samar terdengar Fatan dan Tiara berbicara. Kak, kata orang, mama kita meninggal ya. Terus nanti dikubur ya kak? Tanya Fatan kepada Tiara. Iya dek, mama kita udah meninggal, jawab Tiara. Terus kita nggak punya mama lagi dong kak? Ucap Fatan yang sangat menyayat hatiku. Iya dek, tapi dedek jangan sedih, kan masih ada kakak Tiara. Kak Tiara akan menjaga dedek seperti mama menjaga kita. Kulihat Tiara memeluk adiknya. Sungguh pemandangan yang mengharukan sekaligus menyayat hatiku. Jasad Devia sudah selesai dimakamkan. Kini tinggal aku dalam kesedihanku. Kusisiri tiap sudut kamar Devia, berharap ini hanya mimpi. Kubuka lemari bajunya, mencoba mengulang kembali nostalgia bersama istri yang mungkin tersakiti oleh sikapku. Tidak sengaja, mata ini tertuju ke sebuah lembaran kertas. Aku ambil lembaran kertas itu yang berisi kata, teruntuk suami tercinta. Baru melihat tulisannya saja aku sudah tidak berdaya. Tubuh ini terasa lunglai. Aku tidak sanggup membacanya. Tubuhku tersungkur. Aku berlutut seraya memegang lembaran kertas itu, sambil terus terisak memanggil nama istriku Devia. Mas Hendra, kenapa? Ada apa mas? Tanya Mila yang kebetulan melihatku berlutut di lantai. Ya, semenjak Devia pergi, Mila lah yang mengurus semuanya, menemani anak-anak. Mila anak Abah Husen yang tidak lain saudara dari ibuku. Abah Husen sangat menyayangi Devia seperti anak kandungnya sendiri. Maka dari itu Abah dan Ambulah yang mengurus semuanya, pengajian dan lain-lain. Ambu yang mengurusnya, sedangkan ibuku dia sibuk dengan urusannya di rumah Mbak Sinta. Tolong bacakan ini Mil, Mas gak sanggup untuk membacanya, ucapku seraya memberikan lembaran kertas itu ke tangan Mila. Baiklah Mas, Mila akan bacakan. Tapi di sini tertulis, selain untuk suamiku tercinta, Mbak Devia juga ingin suratnya dibaca di depan Mbak Sinta, Ibu Emas, Ambu, dan juga Abah, ucap Mila. Ya sudah, tolong kamu panggilkan semuanya ya Mil, ucapku seraya berdiri dan duduk di kursi. Baik Mas, Mila ke depan dulu, ucapnya seraya berlalu pergi. Akhirnya semua berkumpul, Mas Andi, Mbak Sinta, Ibu, Ambu dan Abah Husen. Dan Mila mulai membacakan isi surat dari Devia. Teruntuk suamiku tercinta. Tolong bacakan surat ini di depan Ibu, Mbak Sinta, Abah dan juga Ambu. Mas, aku memang bukanlah istri yang sempurna, tapi aku berusaha menjadi sempurna. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi istri dan menantu yang sempurna. Aku mencoba tidak pernah mengeluh atas beban yang aku rasakan. Aku memang salah memilih jalan berhutang untuk menutupi semua kekurangan di rumah tangga kita. Selama ini, aku tidak pernah mengeluh atas nafkah yang kamu berikan. Tapi aku hanya manusia biasa, Mas. Aku tidak pernah mengeluh karena orang tuaku selalu membantuku. Tapi saat ibu menginginkan rumah untuk direnovasi, jujur aku tidak bisa menolaknya. Sementara perusahaan ayah sedang ada masalah. Aku terpaksa berhutang karena aku pikir aku bisa membayarnya setelah perusahaan ayah stabil. Tapi ternyata semua tidak sesuai yang aku pikirkan.
Perusahaan ayah bangkrut, rumah disita, dan mama terpaksa tinggal di rumah almarhum nenek. Ayah juga terganggu jiwanya, bahkan tidak mengenaliku sebagai anaknya. Aku sempat dikejar pakai parang oleh ayah saat aku hendak meminta bantuan untuk melunasi hutangku. Sebagai anak, aku gak tega terus menyusahkan orang tuaku, Mas. Aku sempat putus asa ketika ibu mengusirku, tapi Allah berkehendak lain. Allah menitipkan malaikat kecil di rahimku. Aku sempat ingin menggugurkannya, tapi Abah Husain melarangku. Beliau menasihatiku. Jujur, aku sempat kecewa, marah, benci pada ibu, Mas. Kata-kata ibu sangat menyakitkan bagiku. Ibu menyuruhku menjual diri. Aku juga sempat iri pada Mbak Sinta, bukan iri karena kesuksesannya, tapi aku iri karena Mbak Sinta mempunyai suami yang setia, tulus menjaga Mbak Sinta. Aku iri pada semua istri yang suaminya peduli terhadap istrinya, sedangkan suamiku mengabaikanku. Bahkan bertanya tentang calon anaknya pun tidak pernah. Sungguh gak niat di hatiku menyuruhmu durhaka terhadap ibu, tapi aku juga seorang istri yang butuh dilindungi. Dan soal masakan ibu yang tidak pernah aku habiskan, bukannya aku tidak suka atau tidak menghargai masakan ibu, tapi entah kenapa masakan yang ibu sajikan buatku baunya seperti minyak wangi. Makanya Mila sering membawakan aku nasi dan lauk pauknya. Maafkan aku, Mas, yang sempat sakit hati atas perlakuan kalian. Tapi jujur, di hati yang paling dalam, aku tetap menyayangimu sebagai suami dan menyayangi ibu seperti ibu kandungku sendiri. Maafkan Devia, Bu, karena Devia gak bisa jadi menantu yang sempurna bagi ibu. Untuk Abah dan Ambu, terima kasih banyak karena sudah menganggap Devia seperti anak kandung kalian. Hanya kalian yang Devia punya, hanya kalian yang menyayangi Devia dengan tulus di sini. Untuk Mas Hendra, jika surat ini sampai di tanganmu setelah aku pergi, aku mohon jaga anak-anak. Carilah pendamping yang bisa menyayangi anak-anak kita. Dan janganlah kau abaikan istrimu lagi, Mas, karena belum tentu dia setabah aku. Diabaikan orang yang kita cintai, apalagi dia sudah berstatus suami, sungguh menyakitkan. Oh ya, satu lagi buat ibu. Uang yang dulu aku bawa ke rumah itu murni uang halal, Bu. Bukan uang dari menjual diri yang selalu ibu tuduhkan padaku. Aku mendapatkannya murni karena pertolongan Allah. Salam hangat dari istri yang tidak sempurna, Devia. Semua orang terdiam mendengar teriakanku. Aku berteriak seraya membanting gelas yang berada di hadapanku, meluapkan semua amarah di hatiku. Aku baru sadar, ternyata Devia aku menderita selama ini. Kutatap mereka dengan penuh amarah. Seandainya aku bisa tanyakan ini semua, kenapa ibu menyiksa hati istriku seperti itu? Lagi-lagi, rasa hormatku kepada ibu mengalahkan itu semua. Aku memilih beranjak dari dudukku dan berlalu pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Rentetan-rentetan kejadian terhadap Devia terbayang kembali. Wajah Devia yang tiba-tiba berubah menyeramkan, makanan bau minyak wangi, dan suara di atas loteng itu kenapa sekarang tidak pernah terdengar lagi? Ya, suara itu menghilang seraya meninggalnya Devia. Apakah ini ada kaitannya? Aku terjebak dengan pikiranku itu. Kini tinggal aku di kamar ini sendiri. Aku tidak punya gairah hidup lagi. Hidupku hampa. Kini hanya bayangan Devia yang menemaniku. Aku berharap bisa segera menyusulnya dan bersatu lagi di alam sana. Setelah 2 hari berlalu, tiba-tiba Mas Andi datang menghampiriku. Hen, kamu pikir dengan kamu seperti ini, Devia akan kembali? Ingat Hen, kamu masih punya anak-anak yang membutuhkanmu. Apa kamu gak sayang mereka? Ucap Bang Andi mengguncang badanku. Aku suami yang tidak berguna, Bang. Biarlah aku menghukum diriku sendiri. Devia tersiksa gara-gara aku, Bang. Ucapku seraya tidak bisa menahan rasa sesak di hati hingga buliran bening terjatuh di pipi. Kamu kira dengan begini Devia akan memaafkanmu? Tidak, Hen. Malah Devia kecewa sama kamu karena kamu menelantarkan anak-anak. Ucap Bang Andi. Ingat Hen pesan Devia, dia menyuruhmu menjaga anak-anak, bukan malah seperti ini. Ucapnya lagi.
Aku pun berdiri menghampiri dan menatap nanar potret Devia yang terpajang di atas nakas. Maafkan Mas Dev, maafkan Mas. Mas janji akan menjaga anak-anak kita. Mas janji Dev. Mas Andi pun tersenyum dan merangkulku seraya mengajakku keluar kamar. Kulihat ibu dan Mbak Sinta sedang duduk di ruang tamu bersama Ambu dan Abah. Mereka sedang merencanakan selamatan 3 hari meninggalnya Devia. Hari ini aku tidak berangkat ke sekolah karena ini hari ketiga Devia meninggal. Tiba-tiba, Assalamualaikum, ucap seorang tamu yang tidak lain Bi Asi. Dia termasuk kerabat jauhku. Waalaikumsalam, ucapku dan Ambu secara bersamaan. Tumben Hen gak ke sekolah? Tanya Bi Asi. Iya Bi, Hendra hari ini izin, ucapku seraya menghampiri Bi Asi dan mencium takjim punggung tangannya. Oh iya, lagi ada acara ya. Pantes semalam Devia ke rumah menyuruh Bibi ke sini. Katanya kasihan, Ambu gak ada yang bantuin. Rupanya beneran lagi ada acara, ucapnya seraya tersenyum. Sedangkan aku dan Ambu cuma bisa terdiam menatap heran. Sebenarnya apa yang dibicarakan Bi Asi? Apa aku gak salah dengar Devia ke rumah Bi Asi? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.